Baik, selamat datang kembali teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas analisa saham mingguan untuk periode tanggal 20 Desember sampai dengan 24 Desember 2021 ya. Jadi seperti biasanya saya akan bahas untuk analisa saham mingguan ini untuk satu video saya bahas 6 saham ya. Saya mulai langsung dengan yang pertama adalah BBCA. Jadi BBCA minggu lalu dia ditutup positif ya. Jadi memang sebelumnya kalau kita perhatikan low-nya ya minggu lalu ya sama dengan minggu sebelumnya, tapi dia ditutup positif ya, higher dan juga close-nya higher daripada minggu sebelumnya ya. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah grafik mingguannya untuk BBCA. Jadi target terdekatnya dia di 7575 ya. Memang sebelumnya dia sideways-nya cukup lebar ya, kurang lebih sekitar area 7300 sampai dengan 7600-an lah kurang lebih ya. Jadi ini garis-garisnya sudah saya berikan, masih ada peluang breakout ya ke atas 7575 ya. Jadi intinya untuk sampai akhir tahun ini ya, selama dia bertahan di atas 7175, saya rasa sih untuk tahun depan ya, sampai dengan tahun depan BBCA ini masih mungkin aja masih kemungkinan bisa naik lagi ke atas 8250 masih ada ya. Jadi jangan terlalu takut-takut, oh Pak Suntar ini sudah naik tinggi, oh takutnya nanti dia malah koreksi. Ya kita jangan terlalu takut ya, yang pasti itu kita kalau trading maupun invest kita sudah ada rencana. Pasang aja trailing stop dan stop loss ya. Jadi stop loss maksimum di 7175. Kalau mau buy on weakness ya menurut saya sih bisa tunggu di 7175 atau di 7000. Artinya kalau tunggu itu kalau dia berhasil rebound barusan kita beli ya, kalau dia mantul ya. Kalau buy sekarang pun masih oke lah ya. Jadi buy-nya bertahap. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 7575 boleh tambah lagi breakout ke atas 7750, kemungkinan besar dia bisa lancar sampai ke 8250 ke atas ya. Saya yakin sih kalau performance-nya dia masih bagus ya, dalam 1-2 tahun depan BBCA masih mampu untuk naik ke atas 10.000 ke atas masih bisa ya. Jadi jangan takut ketinggian, enggak ya. Kalau kita lihat dari PBV-nya BBCA memang sudah tinggi dibandingkan dengan yang lainnya, tapi menurut saya sih masih ada kemungkinan naik lagi ada ya, karena dia tipenya tipe yang growing-nya dia lumayan bagus ya, seperti itu ya. Saya rasa sih itu cukup untuk weekly-nya. Untuk daily-nya, jadi garis-garisnya ini untuk daily-nya sudah saya bahas juga di analisa saham harian. Ini buy on weakness memang saya sudah sebutkan, kalau dia berhasil naik lagi ke atas 7350 silakan buy. Memang sebelumnya di sini ya ada yang mungkin kecewa ya, Pak Sunar sudah naik ke atas 7350 saya buy, nggak lama lagi dia koreksi lagi, balik lagi ya. Sideways-nya memang di sini istilahnya menyebalkan ya, sering naik kemudian turun lagi ya. Menurut saya sih memang sebelumnya di sini low-nya yang dia sempat tembus ke bawah ya, itu sebelumnya kan low-nya di 7250, kemudian dia breakdown lagi ke 7175 ya, low di sini ya swing low-nya. Tapi menurut saya sih selama di atas 7175 masih ada peluang ya. Jadi kalau sudah punya pasang aja trailing stopnya di 7450 dan 7350 lah ya, maksimum stop lossnya ya. Kalau misalnya trading jangka pendek, kalau agak jangka menengah selama di atas 7175 dia masih cukup bagus ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7600, yang mau buy high sell higher silakan, naik ke atas 7750 tambah lagi, naik ke atas 7875 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja. Ini saya pakai acuan high yang sebelumnya di sini ya, kurang lebih areanya 7875. Kalau dia breakout ke atas 7875, memang sebelumnya ekor panjang ke atas ya, di sini ya, inverted hammer, ekor panjangnya ke atas. Kita jangan terlalu takut bakalan drop lagi seperti itu atau enggak ya, kita nggak akan pernah tahu ya. Yang pasti pasang aja trailing stop dan stop loss, garis-garisnya sudah saya berikan ya. Mudah-mudahan aja lancar, kurang lebih cukup untuk BBCA. Berikutnya untuk BBNI. Jadi BBNI ini masih sideways-nya dia masih di atas ya. Kalau kita perhatikan di sini, kalau kita lihat low-nya di 7025 ya, 3 minggu yang lalu ya, dia sempat breakdown. Garisnya sudah saya berikan 6750. Memang 6750 ini seringkali ditembus ke bawah kemudian dia naik lagi ya. Jadi kalau sudah punya ya stop lossnya agak ke bawah aja di 6550 ya. Jadi selama di atas 6550 atau maksimum stop loss di 6375 ya. Kalau dia turun di bawah 6375 lebih baik jual dulu semuanya, karena kalau kita perhatikan setelah dia berhasil breakout, kalau dia gagal bertahan di atas 6375 ya, seperti ini ya, dia breakdown ke bawah kemudian dia berusaha naik, dia gagal terus ya, ada kemungkinan dia biasa koreksinya lumayan dalam ya, seperti itu ya. Ya saya nggak mengharapkan dia koreksi dalam, nggak ya, mudah-mudahan masih bisa tumbuh lagi ke atas ya, masih ada peluang ke 10.000 ada ya sampai dengan tahun depan ya.
mudah-mudahan aja sukses. Jadi di sini kalau naik lagi atas 7125 silakan tambah lagi ya. Di sini hanya yang candle di sini 7275 ya. Kalau dia naik lagi ke atas 7275 tambah lagi, naik lagi ke atas 7575 tambah lagi ya. Jadi belinya bertahap aja, target berikutnya di 7950 dan 9450 itu dari weekly-nya ya. Nah, ini saya gambarkan dari mana targetnya. Ini dari area kurang lebih di sini ya, area resistennya ya 7950. Kalau dia breakout lagi bisa sampai ke 9450 ya. Mudah-mudahan dia berhasil sukses naik ya. Kurang lebih cukup untuk BBNI. Berikutnya untuk BMRI ya. Oh maaf, tadi BBNI untuk hariannya belum ya. Kalau hariannya ini garis-garisnya memang banyak ya. Saya sudah sebutkan di analisa samarian juga ya. Selama dia bertahan di atas 6750 sebenarnya masih cukup bagus ya. Stop loss maksimum ya dipasang di 6550 aja ya. Jadi kalau pasang di 6750 ya seringkali kena stop loss kemudian dia naik lagi ya. Jadi agak ke bawah aja di 6550. Kalau dia naik ke atas 7000 silakan tambah lagi atau average up, naik ke atas 7075 tambah lagi dan seterusnya ya. Ini daily sama weekly yang tadi saya sebutkan memang beda ya. Kalau daily memang garisnya lebih banyak, kita belinya bertahap aja. Memang dia cenderung sideways di area konsolidasi di jalur uptrendnya ya. Jadi masih cukup bagus lah ya. Walaupun sempat tembus di bawahnya 750 tapi dia nggak lama lagi dia berhasil naik ke atas ya. Mudah-mudahan sukses sampai dengan tahun depan dia breakout ke atas 7575 dengan targetnya 7950 dan 8975 itu untuk BBNI ya. Oke, berikutnya untuk BMRI. Jadi kalau weekly-nya itu BMRI memang kalau kita lihat di sini sideways-nya lama ya, berminggu-minggu ya, sudah kurang lebih 2 bulanan sejak dia breakout ke atas 6850. Memang 7450 ini resisten kuatnya ya, dia pernah breakout cuma dia gagal turun lagi. Nah pertanyaannya apakah masih bisa breakout lagi ke atas? Nah, selama dia bertahan di atas 6850, menurut saya BMRI ini masih ada peluang untuk naik ke atas 7450 ya, breakout ke atas ya, sampai dengan tahun depan dengan targetnya di 8050 dan 8175 untuk BMRI ya. Ya kalau dia breakout ke atas 8175 ada kemungkinan dia sampai 9050 bisa ya. Jadi di sini kita jangan terlalu takut tapi jangan terlalu agresif ya, seperti itu ya. Mau buy sekarang boleh tapi jangan terlalu banyak. Breakout ke atas 7450 tambah lagi silakan ya. Kita jangan terlalu takut resisten ya. Memang ini sebelumnya dia gagal dia turun ya. Ini sebelumnya dia juga gagal dia turun. Nah, kalau kali ini dia berhasil breakout, jangan dicurigai turun enggak ya. Yang pasti kita pasang trailing stop dan stop loss saja ya. Jadi jangan sampai dicurigai turun terus sudah profit terus dijual ya. Padahal dia masih bisa naik lagi kalau dia breakout ya. Itu dari weekly-nya. Kalau dari daily-nya kita perhatikan BMRI ya. Saya sudah sebutkan area buying weakness-nya di 6850. Ya memang sideways ya, ini terlihat jelas ya, dia sideways ya, menatar ya. Jadi trennya range-nya cukup lebar ya, sideways-nya 6850 sampai dengan 7325 kurang lebih ya. Memang sempat breakout sebelumnya terus dia koreksi lagi ya. Jadi di sini yang sudah punya pasang aja stop loss-nya di 7000 dan 6850. Nggak mau buy sekarang boleh, banyak bertahap aja, naik ke atas 7325 silakan tambah lagi atau buy up atau istilahnya average up ya. Naik ke atas 7450 atau 7500 ya yang swing high di sini ya. Memang sebelumnya saya gambar di 7450 dari swing high di sini ya. Sebelumnya saya tarik garis Fibonacci retracement dari swing low bawah dan swing high-nya ya. Ini kalau kita perhatikan memang seperti rounding bottom besar ya. Jadi kalau dia breakout ke atas 7450 ya, sebelumnya memang dia sempat breakout tapi gagal ya. Tapi kalau kali ini dia breakout belum tentu dia gagal ya. Jadi jangan sampai sudah breakout langsung take profit gitu. Jangan ya, pasang aja trading stopnya di 7450 seperti itu ya. Kurang lebih cukup lah ya untuk BMRI, mudah-mudahan lancar. Berikutnya untuk BBNI. Jadi dari weekly chartnya BBNI BBNI sudah ya, BBTN ya. Jadi untuk berikutnya adalah BBTN. Kalau dari weekly-nya selama dia bertahan di atas 1675 ya, sebenarnya sih masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 170 ada ya. Jadi kita belinya bertahap aja sambil pasang stop loss ya, jangan lupa ya. Target price berikutnya di 1950 kurang lebih dan 170 ya. Itu kalau weekly-nya. Ini support resistennya untuk grafik mingguannya. Kalau di daily grafiknya support resistennya agak beda ya. Jadi yang ngikutin saya sudah sebutkan area buy and weakness di 1660 ya. Ini sebelumnya sudah dikasih ya, koreksi kemudian dia berhasil rebound. Jadi naik ke atas 1715 tambah lagi, naik ke atas 1770 tambah lagi. Nah ternyata setelah berhasil koreksi lagi Pak Sunar, sebenarnya sih selama di atas 1660 untuk BBTN masih cukup bagus lah ya.
seperti itu ya. Memang dia sideways di jalur uptrendnya konsolidasi panjang ya. Ya kita sabar aja sampai awal tahun depan. Menurut saya sih masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 2000 ada ya. Jadi acuan stop loss maksimum di 1660 itu untuk BPTN ya. Kurang lebih cukup. Berikutnya untuk weekly-nya untuk Arto. Jadi Arto ini memang masih sideways ya. Support resistennya masih tetap sama di 15.000 sementara 16.800 kurang lebih ya. Memang di sini high-nya di 16.975, 16.800 ini saya ambil dari sebelumnya swing high di sini ya. Saya nggak ganti-ganti garisnya, jadi masih boleh hold selama di atas 15.000 ya. Sejauh ini masih bagus. Kalau dia berhasil naik lagi ke atas 16.800, mau tambah lagi silakan. Target berikutnya di 19.050 dan 21.000 ya. Itu untuk Arto. Memang ini konsolidasinya atau sideways-nya panjang ya di sini ya. Kurang lebih cukup ya itu weekly-nya. Kalau untuk daily-nya ini support resistennya ya. Garis-garisnya yang sudah punya pasang aja trailing stop-nya atau stop loss-nya ya. Ini kan kalau menurut garis saya kalau dia berhasil breakout ke atas 16.500 kan, tapi kan dia belum berhasil naik ke atas 16.500. Kemudian dia koreksi, harusnya sudah pasang trailing stop ya. Turun di bawah 16.000 harusnya jual dulu lagi ya. Kalau turun lagi di bawah 15.500 ya lebih baik jual dulu lagi ya, karena ada kemungkinan dia testing lagi area 14.500. Yang belum punya kalau mau buy on weakness ya silahkan tunggu di area 14.500. Artinya kalau dia misalnya koreksi di bawah 14.500, kita belinya kalau dia sudah berhasil rebound atau mantul ya. Jadi trading saham itu mudah kalau ada acuannya, belinya di mana, kapan, ya kan? Kalau sudah beli mau tambah lagi di mana, terus setelah itu pasang trailing stop di mana, stop loss di mana, ini kan sudah jelas, garis-garisnya sudah saya berikan. Jadi kalau dia breakout lagi ke atas 16.500, mau tambah lagi silakan ya. Naik ke atas 16.875 tambah lagi silakan. Ini masih ada peluang untuk breakout ke atas ya. Ini untuk Arto ya. Memang konsolidasinya dia lebar ya. Jadi belinya bertahap aja, jangan terlalu agresif, jangan terlalu takut-takut ya. Itu untuk Arto ya. Sebentar, kurang satu ya. Oh, BRI ya. Ya, sebentar saya belum. Jadi untuk weekly chartnya atau grafik mingguannya untuk BBRI ya, memang dia masih cenderung lesu ya. Ini arahnya cenderung mengarah ke bawah ya. Jadi saya sudah sebutkan ya, ini yang sudah punya jangan lupa pasang stop lossnya pakai swing low yang di sini ya, yaitu di 4060 ya. Memang agak jauh karena kalau dia turun di bawah 4060 dia akan testing area 4000 ya. Kalau dia turun lagi bawah 4000 saran saya jual dulu semuanya, karena kalau dia di bawah 4000 dia turunnya bisa dalam, koreksinya bisa sampai 3600 ya. Ya mudah-mudahan aja dia nggak kembali lagi di masa koreksi sebelumnya naik isu ya. Nah, setelah naik isu mudah-mudahan masih bertahan di atas 4000 ya. Jadi kalau mau tambah lagi, kalau dia sudah berhasil naik lagi ke atas, ini kan hanya minggu lalu di 4230. Jadi garis saya dia ada dua ya, 4200 dan 4280. Itu acuannya untuk average up. Kalau dia berhasil naik, barusan kita tambah lagi ya. Belinya bertahap aja karena memang kecenderungan masih lesu ya. Ini cenderungan lesu ya. Kelihatannya seperti sideways, tapi sidewaysnya dia mulai lesu ke bawah karena ini kalau kita perhatikan minggu lalu dia lower low daripada minggu sebelumnya ya. High-nya juga lower high, close-nya juga lower close ya. Jadi jangan terlalu agresif, tapi jangan terlalu takut-takut ya. Enggak, saya nggak takut-takut ini. Ini memang untuk area buy on weakness saya sebutkan naik ke atas 4190 buy. Ternyata Pak Suntar gagal lagi, turun lagi ya. Berarti salah dong yang diberikan Pak Suntar. Ya nggak salah sih, memang ini area konsolidasinya ya. Jadi pasang aja trailing stop dan stop loss. Kalau ini satu kali, dua kali ya, mungkin kecil di sini ya, 3 kali, berkali-kali di sini ya, sering kali ya. Kalau gagal ya mungkin stop lossnya diperlebar ya di 4110 atau 4060 ya. Ini low maksimumnya ya. Jadi selama bertahan di atas 4000 saya yakin sih dia masih ada peluang untuk rebound kembali ya. Walaupun ini kecenderungan lesu turun ke bawah ya masih ya. Jadi tetap sama ya, naik ke atas 4190, kalau mau tambah lagi silakan, naik ke atas 4280 tambah lagi silakan ya, seperti itu ya. Kalau sering kali naik turun ya porsinya dikurangi aja ya, seperti itu ya. Kalau dia naik lagi breakout ke atas 4280 barusan kita tambah lagi, seperti itu ya. Saya yakin sih tahun depan sampai awal tahun depan dia masih ada peluang untuk breakout lagi ke atas 4460 ya, dengan targetnya di 4540 dan 4660 ya. Itu kurang lebih untuk BBRI ya. Ya kalau dia berhasil ke atas 4780 ya kita bersyukur aja ya, mudah-mudahan bisa sampai ke sana.
Ya kurang lebih cukup lah untuk BBRI ya. Ini sudah saya bahas 6 saham ya untuk saham perbankan, buku 4 dan yang satu Arto itu ya, kapitalisasi pasarnya dia membesar ya. Harganya kan dia sudah naik tinggi sebelumnya. Kurang lebih sih cukup. Jangan lupa cek analisa saham mingguan yang lainnya ya. Untuk playlistnya ada di video deskripsi di bawah ini. Seperti biasanya yang barusan join jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya. Kalau ada pertanyaan silakan bertanya di kolom komentar atau kali kasih saran silakan ya. Seperti itu ya. Di akhir video seperti biasanya saya selalu mendoakan semuanya selalu sehat, damai, dan sejahtera selalu. Amin. Terima kasih banyak.